warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rianto SPD SI selaku mentor dan Kepala SMA Negeri 1 Jambi. Yang saya hormati Bapak Prapto dan Ibu Nunu selaku komentor. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika ASN P3K 2020. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan seminar dan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah negara dengan perjanjian kerja P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Devi Anggraini SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rianto SPD MSI selaku mentor dan juga Kepala SMA Negeri 1 Petarungan. Yang kami hormati Bapak Prapto dan Ibu Menu selaku komentor, serta teman-teman angkatan 11 gelombang 58 sampai 62 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya untuk memaparkan seminar dan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pemerintah Provinsi Jawa Tengah angkatan 11 gelombang 58 sampai 62 tahun 2024. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Anggraini. Saya dari SMK Negeri 1 Petarungan yang kebetulan mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Maksud dan tujuan dari adanya orientasi P3K yaitu pengenalan tugas, fungsi, nilai, dan etika instansi bagi ASN P3K. Kemudian untuk tujuan agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan. Orientasi P3K yaitu agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, memiliki nilai-nilai serta etika jabatan, sehingga nantinya dapat memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi. Nah, berakhlak di sini yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian rencana hasil kerja atau RHK. RHK yaitu sebuah dokumen atau rencana yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Kemudian untuk fungsi dari RHK itu sendiri yaitu sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi dari instansi. Kemudian untuk isi dari RHK itu sendiri yaitu berupa rencana kegiatan, indikator kinerja, target, kegiatan dan tahapan, output, serta nilai-nilai dasar. Berikut adalah RHK dari atasan kami. Ada 5. Yang pertama yaitu tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP.
tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Untuk kegiatan dan tahapannya di sini, saya menerima SK jam mengajar, kemudian mengikuti in-house training yang diselenggarakan oleh sekolah, kemudian menyusun perangkat pembelajaran dan juga asesmen atau penilaian. Kemudian untuk output kegiatannya, ini berupa SK pembagian tugas jam mengajar, kemudian ATT, modul ajar, dan juga RPP. Kemudian perangkat penilaian. Sedangkan untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini saya menerima dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab atau accountable. Kemudian saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat kolaboratif. Kemudian saya mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber atau inovatif. Kemudian untuk LHK selanjutnya, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel, dan juga melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian untuk kegiatan dan juga tahapannya ini dari menentukan jenis webinar atau seminar yang akan saya ikuti, kemudian tentunya mendaftar, kemudian mengikuti seminar tersebut, dan kemudian membuat laporan untuk kemudian dilaporkan kepada atasan kami. Kemudian untuk output kegiatannya ini berupa dokumen sertifikat atau laporan seminar atau webinar. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini saya mengikuti jadwal dan melaksanakan webinar yang sudah ditentukan oleh penyelenggara, accountable, dan menyusun laporan atau notulensi, accountable dan kompeten. Kemudian untuk MHK yang selanjutnya, ini terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan peraknan penilaian atau assessment yang mengacu pada KOSP. Di sini untuk kegiatan dan juga tahapannya tentunya dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh waka kurikulum. Kemudian di sini saya melaksanakan proses asesmen atau penilaian pembelajaran, kemudian melaksanakan analisis penilaian pembelajaran dan juga tindak lanjut hasil penilaian. Kemudian untuk output kegiatannya ini berupa jadwal, kemudian presensi baik siswa maupun guru, kemudian soal dan juga kisi-kisi soal, dokumen penilaian, dan dokumen analisis tindak lanjut. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini saya melakukan presensi saat melaksanakan pembelajaran atau accountable, kemudian melakukan penilaian, ini accountable dan kompeten, kemudian melaksanakan analisis serta tindak lanjut hasil penilaian, accountable dan kompeten juga. Kemudian untuk RHK yang selanjutnya, ini meningkatnya praktik dengan dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif, di mana untuk kegiatan maupun tahapannya tentunya saya menentukan jadwalnya terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan jadwal, kemudian melaksanakan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif, tentunya dengan berkolaborasi dengan guru mapel pendidikan Pancasila yang senior. Nah, kemudian untuk output kegiatannya ini berupa laporan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada umpan balik konstruktif. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini accountable dan kompeten. Kemudian selain rencana hasil kerja yang utama, saya juga ada rencana hasil kerja tambahan berkaitan dengan tugas tambahan saya di SMK Negeri 1 Petamburan. Di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket dan wali kelas. Ya, kebetulan di sekolah kami itu ada kegiatan setiap harinya untuk menyambut peserta didik. Jadi Bapak Ibu guru itu dijadwalkan berada di depan gerbang sampai jam 7 untuk menyambut
Sekian untuk pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Setelah dia pemaparan hasil laporan orientasi dari Ibu Devi Anggraini, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk memberi pertanyaan. Jadi saya mau tanya, kira-kira tantangan apa yang dirasakan untuk mengembangkan nilai dan etika di sekolah? Kira-kira apa saja? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tantangan apa yang ditemukan di Pak di dalam mengembangkan nilai dan juga etika di lingkungan sekolah? Untuk tantangannya ini karena semakin kesini zaman semakin modern ya Pak. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya arus globalisasi. Nah, di arus globalisasi ini otomatis perkembangan teknologi terutama ini berkembang sangat pesat dan anak setiap hari itu menggunakan HP dan setiap anak itu pasti mempunyai namanya media sosial. Nah, saya sebagai seorang guru tentunya tidak bisa mendampingi anak selama 24 jam nih Pak untuk memantau bagaimana anak tersebut ini menggunakan HP. Jadi menurut saya tantangan yang paling besar sekarang itu adalah penggunaan HP yang tidak sesuai atau misalkan anak menyalahgunakan penggunaan HP tersebut Pak. Nah, kemudian selain itu tantangan yang selanjutnya yaitu adanya pengaruh lingkungan. Jadi anak yang sekarang ini cenderung lebih nurut sama teman-temannya Pak dibandingkan sama bapak dan juga ibu guru, apalagi sama orang tuanya juga. Jadi terkadang sikap anak itu ditentukan dari teman-temannya atau lingkungan terdekatnya. Bagaimana anak tersebut itu akan terbentuk. Nah, Bapak. Razia HP. Kebetulan selama saya di SMA Desa Putarukan belum pernah Pak untuk razia HP. Gitu. Tapi razia make up pernah Pak. Gitu. Karena sekarang saya melihat anak-anak sekarang itu dandanannya itu melebihi gurunya Pak. Menor-menor Pak. Jadi perlu adanya razia make up. Untuk selanjutnya make up tersebut disita dan diambil oleh orang tuanya Pak. Nah, Bapak. Terima kasih Bapak Mentor atas pertanyaannya. Kemudian dari Bapak Ibu peserta, ada yang mau bertanya? Terima kasih. Izin saya dari kaitannya dengan jadi sebagai guru PKN. Bagaimana upaya Ibu sebagai guru PKN pendidikan Pancasila dalam membangun karakter para siswa dalam melaksanakan pembelajaran? Terima kasih atas pertanyaannya Bu Misa. Bagaimana langkah yang saya lakukan dalam membangun karakter siswa dalam proses pembelajaran nih? Kebetulan di sekolah kami itu ada pembiasaan sholat duha Bapak. Jadi setiap harinya anak itu dijadwalkan untuk melaksanakan sholat duha dan guru yang mengajar pada saat jam pertama tersebut ikut melaksanakan sholat duha. Nah, setelah anak melaksanakan sholat duha, ini kemudian anak kembali lagi ke kelas, kemudian berdoa. Nah, setelah berdoa anak membaca surat-surat pendek. Setelah anak membaca surat-surat pendek, kemudian membaca Asmaul Husna Bapak. Membaca Asmaul Husna, kemudian setelah membaca Asmaul Husna, anak secara bersama-sama ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami kira berikut upaya dari sekolah ini sudah cukup membantu saya di dalam membangun karakter peserta didik. Nah, untuk selebihnya bagaimana saya membangun karakter anak ini, yaitu pada saat misalnya di kelas. Jadi kondisional ya, bagaimana anak tersebut bersikap berperilaku nanti
tidak ada perubahan, baru saya memberikan teguran yang lebih tegas. Seperti itu Bu Mita. Ya, untuk sesi jawab kami tutup, apa ada tambahan? Maaf, Bu Devi. Bu Devi, boleh ditutup dulu silakan. Sekian untuk pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika dari Bu Devi Anggraini. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengan ini saya sebagai moderator